Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTube, jumpa ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Semoga sehat tentunya, sukses selalu di segala aktivitas. Baik, di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi ya radio HF legendaris dari produk Yaesu FT180 Alpha yang belum dimodifikasi ya. Baik, kali ini kita akan fokus untuk membahas pada blok final. Nah, dikarenakan untuk final originalnya sudah tidak ada lagi dan akan saya tukar dengan menggunakan IREC atau IRF 250 yang biasa rekan-rekan pergunakan pada blok final radio homebrew BITX ya. Oke, langsung aja kita bongkar langsung di blok final FT180 Alpha-nya. Nah, ini dia penampakannya. Di sini terlihat pada final original sudah raib ya, dimakan rayap. Dan langsung aja kita akan bongkar PCB yang menempel pada heatsink blok final. Nah, ini kelihatan ya, finalnya ada lagi dan driver sepertinya lengkap. Mudah-mudahan aja masih bagus pada transistor driver. Baik, untuk supaya lebih enak modifikasi pada bagian final, kita akan copot dulu toroid tubingnya. Pada toroid tubingnya dan komponen sekitar kita akan lepas dulu untuk membuat dudukan pada IRF 250 ya. Nah, setelah kita bersihkan, kita akan atur untuk dudukan MOSFET IRF 250 nya. Jadi ada beberapa PCB yang mau kita potong ya. Nah, ini menjadi seperti ini. Setelah itu baru kita pasangkan lagi toroid tubing untuk output.
kita akan bor untuk kedudukan IRF nya. Nah, setelah selesai kita akan ganti dioda bias yang originalnya. Seperti ini menggunakan dioda yang berbeda lagi. Saya kali ini pakai IN 4148 di seri sebanyak 5 atau 6 pitches dioda ya, untuk menaikkan tegangan bias pada IRF 250 ya. Bisa juga teman-teman ganti menggunakan IC regulator seperti 7805 ya, terserah mau pakai yang mana. Jadi di kesempatan ini saya menggunakan dioda seri sebanyak 5 pitches. Baik, di sini kita akan terangkan di bagian mana saja yang kita akan modifikasi. Di sini saya udah ada skematik yang saya download dari servis manual Yaesu FT180A. Bagian blok final PA 100 watt ya. Bagian yang kita akan rombak ini dioda 4, dioda 5. Kalau kita perhatikan di sini ada dua pitches dioda. Di sini akan menghasilkan tegangan 0,8 0,9 ya. Jadi cocok untuk tegangan bias basis transistor final yang originalnya. Sedangkan kita akan menukar dengan IRF 250. Jadi tegangan ini akan kita naikkan menjadi 4 volt maksimal. Nah, di sini caranya saya akan menggunakan dioda sebanyak 5 atau 6 pitches ya, tergantung jenis dioda nanti ini. Yang pasti kita akan serikan dioda sebanyak 5 atau 6 pitches, sehingga tegangan akan naik di emitor ini sekitar 4 volt maksimal setelah VR01 atau VR bias kita setel ya, kita setel. Dan bagian yang akan kita modif di sini juga menambahkan resistor sekitar 1 kilo atau 4K7 dari CT toroid driver menuju gate nanti ya. Kita akan bypass dengan resistor, sedangkan resistor yang di R19 dan R20 kita copot ya, karena ini ohmnya terlalu kecil, 18 ohm, dan nanti ini kan bisa menghilangkan tegangan. Jadi ini kita copot, kita tukar dengan sini ke ground 4K7. Oke, ini juga saya copot aja, saya tukar lagi 104 220 104 220. Sama ya dengan skematik yang ada pada blok final BITX yang menggunakan IRF 250. Untuk yang lain-lain saya rasa nggak ada lagi yang harus kita modifikasi. Baik, setelah lubang baut presisi, kita akan pasang kembali transistor, driver atau PCB pada blok final seperti semula. Oke.
pakai heatsink. Ya, ditambahkan jangan lupa thermal pastanya. Dan juga isolator, spasi isolator untuk IRF ya. Langsung aja kita pasang semua seperti semula. Ya, setelah terpasang semua, kita akan lanjut penyetingan BIOS pada MOSFET IRF P250. Ya, di sini kita pelan-pelan aja, kita akan setel dulu sekitar 50 mA untuk idle current ya. Sama halnya seperti kita menyeting BIOS pada IREX BITX ya, pastikan semua tidak ada yang select osilasi ya, terutama di bagian blok final. Jadi tidak boleh ada yang self osilasi. Nah, nanti setelah idle current pas, kita akan uji dengan menggunakan SWR meter. Abaikan dulu watt keluar, power out. Nanti pelan-pelan kita bisa naikkan sambil menyetel audio betul-betul linear atau tidak ada terasa gemersik atau jingkrak-jingkrak. Baik, setelah kita dapatkan idle current sebesar 50 mA, kalau di sini saya dapat sekitar 3,2 volt. Ya, kita kembali pasang bokongnya, pasang input dan juga output tegangan BIOS. Kita uji RF pada buffer, driver, dan input ke final ya. Sebelum kita pasangkan ke power meter, SWR meter. Ini posisi final belum saya pasang ini. Tegangan final belum dipasang. Baik, kita akan langsung uji menggunakan power meter. Oke, di sini sudah ketemu sekitar 70 watt pada power meter.
tentunya kita akan perhatikan juga konsumsi arus yang dikonsumsi oleh rangkaian final. Di sini ketemu 70 watt pada tegangan bias, itu masih sekitar 2,8 2,9 volt ya. Abaikan dulu powernya, kita pastikan semua komponen bekerja normal. Nanti pelan-pelan kita akan naikkan lagi efisiensi pada rangkaian blok final. Di sini saya akan modifikasi pada bagian toroid tubing output, atau merubah gulungan sekunder pada tubing output menjadi 3 lilit. Nah, bawaan asli original itu adalah 1:4 lilit ya. Nah, di sini saya uji coba ketemunya 1:3 lilit. Nah, itu lebih efisien kalau saya perhatikan dari power meter dan juga konsumsi arus. Ya, tentunya kita di setiap perakitan linear amplifier kelas AB ataupun kelas C, kita akan memperhatikan pada efisiensi konsumsi arus dan power yang dikeluarkan supaya final tidak terlalu panas, bekerjanya tidak terlalu panas, dan kita usahakan juga sedikit agak lebar ya. Karena di sini radionya saya modifikasi 3 band pada frekuensi 4 mega, 7 mega dan 11,4 ya. Oke, nanti kita akan uji satu persatu di band yang telah kita modifikasi. Maksimal watt yang didapat pada setiap bandnya. Ya, sambil menaikkan tegangan bias lagi sekitar 3,2 atau 3,5 volt ya, sambil mendengarkan audio. Kalau di sini saya menggunakan Kiwi SDR ya. Jadi memanfaatkan situs web yang ada di Bandung atau di Jakarta, Kiwi SDR. Saya monitor audio saya sendiri pada frekuensi 7 mega. Apa memastikan sudah linear atau bagaimana gitu pada bagian audio. Kalau dirasa udah oke, kita bungkus dan kita akan coba hasil akhirnya seperti apa. Baik, inilah hasil akhir yang kita dapatkan pada modifikasi blok final FT180 menggunakan IRFP 250 ya. Pada band 11.4 itu saya mendapatkan power sebesar 70 watt posisi linear, sedangkan pada band 40 meter saya mendapatkan 110 watt, dan di band 80 atau di 4 mega itu mendapatkan sekitar 150 watt. Oke, demikian saja teman-teman YouTube di kesempatan kali ini untuk memodifikasi blok final FT180A menggunakan IRFP 250. Ya, berhubung karena final
Yang original sudah very impressive ya. Sudah kemahalan, jadi kita menghemat untuk 3 band cukuplah pada 4 mega, 7 mega dan 11.425 ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.